Pemirsa, kembali di Indeks Terkini, dan saat ini kita sudah ada di segmen khusus, segmen spesial, yaitu segmen editorial, di mana kita akan membahas lebih dalam terkait misteri kasus kontrakan berdarah di Ponorogo. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu redaktur Jawa Pos Radar Madiun. Langsung saja kita akan membahas terkait misteri kontrakan berdarah bersama dengan Bung Nur Wahid. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat ya? Ya. Sehat selalu ya? Oke. Bung Nur Wahid, langsung saja. Beberapa hari ini sepertinya publik juga seperti diajak untuk memecahkan puzzle-puzzle yang berceceran begitu ya, petunjuk-petunjuk terkait misteri kontrakan berdarah yang ada di Ponorogo. Bahkan beberapa petunjuk-petunjuk juga masih minim sekali begitu. Nah, mungkin kita pengen mengulas lebih dalam terkait kasus ini, kita ingin kilas balik terlebih dahulu. Seperti apa rentetan kejadian di kontrakan berdarah di Ponorogo ini dari awal? Ya, terima kasih Bung Tori. Jadi memang kasus atau berita kontrakan berdarah di Desa Semanding ya, Kecamatan Jenangan Ponorogo ini memang menyita perhatian publik. Pembaca Jawa Pos Radar Madiun maupun pemirsa Jawa Pos TV menanti-nantikan update berita ini. Jadi kalau kita kilas balik itu wartawan kami mendapatkan informasi adanya kabar atau informasi bahwa di kontrakan di Desa Semanding itu dua penghuninya hilang. Oke. Awalnya itu diawali dengan dua orang penghuni kontrakan yang hilang ya. Itu pada tanggal 24 Juni, itu hari Sabtu ya. Nah, wartawan kami melakukan peliputan, menggali fakta-fakta di lapangan, juga kemudian mengkonfirmasi ke kepolisian. Jadi dari fakta yang dihimpun, kita dapatkan informasi bahwa kejadian sebenarnya adalah rentetannya itu sejak hari Jumat, tanggal 23 bulan 6. Jadi hari itu ada dua tamu yang datang ke kontrakan tersebut. Jadi ceritanya dua penghuni ini nyewa kontrakan itu sudah 5 hari atau baru 5 hari. Baru 5 hari. Nah, kemudian Honda Jazz putih datang, itu tamu. Oh, ada tamu datang ya. Nah, ini kemudian tengah malam, dini hari, berarti sudah masuk ke Sabtu, itu Dimas namanya, nah, itu memberikan keterangan lewat Pak RT ya, yang wartawan kami mencoba menggali informasi. Jadi Dimas ini bercerita, Dimas ini adalah? Dimas ini tetangga korban. Tetangga penghuni kontrakan. Penghuni kontrakan itu. Penghuni kontrakan. Jadi rumahnya ada di samping kontrakan tersebut. Nah, itu dengar teriakan minta tolong tengah malam. Karena penasaran, Dimas mengecek ke rumah tersebut atau ke kontrakan itu. Nah, di sana tidak ada apa-apa. Dimas dari keterangan yang kami dapat itu hanya mendengar suara orang mendengkur, seperti orang mendengkur. Nah, Dimas balik ke rumah karena masih penasaran dan curiga. Dia coba menengok lewat jendela. Dari jendela terlihat samar ada dua orang begitu yang membawa gulungan karpet. Dua orang membawa gulungan karpet? Iya, gulungan karpet. Jadi dimasukkan ke dalam mobil Honda Jazz warna putih. Nah, karena penasaran, keesokan harinya ceritanya si Dimas ini lapor ke RT bersama warga dan pemilik kontrakan, kemudian mengecek apa yang terjadi di rumah kontrakan tersebut. Nah, kita sedikit yang membuat kita bertanya-tanya, itu ditemukan bercak darah di pintu kamar kontrakan. Nah, juga darah ini juga ditemukan di tisu yang ada di sekitarnya. Jadi ada bekas atau bercak darah gitu di tisu itu. Nah, waktu itu memang belum apa ya, gelap ya. Misteri ini belum terpecahkan. Makanya petunjuk ya. Nah, makanya ketika kita mencoba menayangkan berita ini, saya sendiri memberikan judul misteri kontrakan berdarah. Karena memang masih gelap, minim petunjuk. Hanya ada satu yang kemudian harus dikejar. Bercak darah. Bercak darah. Ya, ada di
pintu kamar dan di tisu. Kemudian yang dikejar lagi adalah kemana penghuninya. Betul. Nah, dan identitasnya? Identitasnya, jadi cerita sebelumnya itu penghuni ini sempat mengirimkan identitas atau lapor ke Pak RT melalui WA. Ya, sebagai orang yang baru mengontrak begitu betul. ya? Jadi satu orang sudah mengirim sekitar sore hari, kemudian satu penghuni lainnya yang nyewa itu menyusul ngirim beberapa jam kemudian. Nah, tapi oleh Pak RT belum sempat download yang kedua ini, belum sempat di-download tapi sudah dihapus pesannya. Oleh pengirim atau penghuni. Terduga pelaku ini. Penghuni kontrakan. Oke. Nah, dari situ temuan itu polisi bekerja keras, Satreskrim Polres Ponorogo mencoba mengidentifikasi dan mencoba memberikan jawaban apa yang sebenarnya terjadi di rumah kontrakan ini, kemana penghuninya dan kemana dua tamu yang mengendarai Honda Jazz tadi. Termasuk apa yang terjadi di malam itu ya, karena diawali dengan teriakan minta tolong di sebuah kontrakan di Jenangan ya. Di Desa Semanding, ya. Desa Semanding, Jenangan. Kecamatan Jenangan Ponorogo. Diawali dengan teriakan minta tolong, kemudian ada warga yang mengecek, tidak ada apa-apa, kemudian keesokan harinya dibuka, penghuni sudah tidak ada dan ditemukan bercak darah, ya. Betul. Dan bahkan sampai sekarang pun masih misterius begitu, kemana penghuninya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Indeks Terkini. Kembali di Indeks Terkini untuk segmen editorial. Masih juga bersama dengan redaktur Jawa Pos Radar Madiun, Bung Nur Wahid ya. Dan kita masih membicarakan terkait kasus misteri kontrakan berdarah yang ada di Ponorogo. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bung Wahid bagaimana kronologi dan juga rentetan kejadian itu terjadi mulai dari tanggal 24 Juni ya. Sejak mungkin terdengar teriakan dari kontrakan tersebut, kemudian ditemukan bercak darah sampai pada akhirnya misteri dari dua penghuni kontrakan yang menghilang. Setelah itu sekitar 5 hari kemudian, Bung Wahid, di Ngawi ditemukan jenazah atau mayat di bawah flyover tol Ngawi sekitar tanggal 29 Juni kalau tidak salah ya waktu itu. Publik akhirnya bertanya-tanya, apakah hal ini juga berkaitan? Begitu. Ya, betul. Jadi Bung Tori, temuan mayat di Ngawi itu memang sedikit ada kecurigaan atau dugaan kuat mengarah ke sana. Artinya ketika informasi kami himpun dari Radar Ngawi, ditemukan Mr. X, jasad yang belum dikenali, mayat itu di tol Ngawi ya, tepatnya di Widodaren. Nah, kemudian temuan itu ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Ponorogo, melakukan olah TKP, mengamankan sejumlah alat bukti tambahan. Jadi polisi sempat membawa pintu ya bekas bercak darah itu, kemudian juga keramik, keramik juga dibawa untuk dites DNA-nya, untuk pencocokan. Nah. Dari kesaksian Pak RT, kita juga wartawan kami menggali, jadi informasi yang kami dapatkan bahwa kebetulan mayat itu dibungkus oleh karpet. Ya. Nah, kalau kita lihat, sama ya, seperti yang ada di Ngawi begitu. Ya, jadi ditemukan terbungkus oleh karpet, dan dari keterangan Pak RT atau dari penghuni lewat Pak RT begitu, wartawan kami mendapatkan informasi bahwa karpet tersebut melalui foto ataupun video yang beredar di berita itu identik dengan yang ada di rumah kontrakan tersebut. Dan itu juga dibenarkan oleh Satreskrim Polres Ponorogo sehari setelahnya bahwa karpet memang identik. Nah, kemudian kemarin barulah kemudian misteri ini mulai menemukan
titik terang ya. Titik terang. Kemarin mayat yang sebelumnya Mr. X itu diketahui identitasnya. Jadi warga Magetan, Kecamatan Parang. Magetan. Langsung dikonfirmasi oleh keluarga yang ada di Magetan datang ke Ngawi. Dikenali melalui 2 tanda kalau kita dapat ini informasinya. Jadi ada luka lama, bekas luka itu di paha. Di paha? Ya, dan kemudian tingginya 165 cm dan itu persis seperti ciri-ciri korban. Korban ini. ini. Ya. Oke. Begitu. Nah, Bung Tori. ada beberapa dugaan dari publik khususnya ya, bahwa yang mengontrak itu adalah yang dibunuh. Iya. Sementara tamunya adalah si pelakunya, si pembunuhnya. Iya. Tapi ternyata sepertinya tidak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Ini yang menarik. Di awal kita akan mengira bahwa penghuni ini dibunuh ataupun jadi korban pembunuhan. Dan ternyata keterangan dari keluarga, jadi korban ini pamit sejak tanggal 23 Juni. Pamit ke Ponorogo, kebetulan punya usaha angkringan dan rencananya mau buka tempat usaha baru di Ponorogo. Ceritanya begitu. Kalau dugaan kami, tapi perlu dikonfirmasi dan ini polisi masih terus akan bekerja untuk menyibak misteri ini. Jadi kuat dugaan adalah penghuni ini adalah pelaku. Kalau kami boleh menduga begitu. Penghuninya adalah pelaku. Bukan korban justru. Iya, justru yang korbannya adalah tamunya. Wow. Yang tidak lain adalah pemilik Honda Jazz putih ini. Oke, jadi ini mungkin sedikit merubah mindset publik ya, bahwa yang dikontrakan itu bukan korbannya, tapi ada dugaan pelaku, sementara yang tamu yang memakai Honda Jazz putih itu merupakan korbannya, begitu ya. Singkat saja, Bung Wahid. Seperti apa perkembangan untuk dari kepolisian sejauh ini? Baik, kita tadi sudah cek wartawan yang ada di lapangan yang update informasi di Ponorogo. Polisi sudah mendapatkan keterangan bahwa Mr. X itu adalah warga Magetan dan saat ini polisi masih menantikan hasil tes DNA. Jadi termasuk untuk menetapkan ataupun siapa tersangka ataupun pelaku pembunuhan karena memang mayat ini ditemukan dengan keadaan luka. Begitu, terus kemudian motifnya apa? Nah, kita masih tunggu kerja polisi yang saat ini terus bekerja dan kita cukup mengapresiasi ya karena gerak cepat. 3 wilayah hukum, 3 daerah, Ngawi, Ponorogo, Magetan. Wow, Ngawi, Ponorogo dan Magetan saling berkoordinasi untuk mencari siapa dan apa motif dibalik kasus ini, seperti itu ya. Dan kita harapkan semoga kerja keras dari pihak kepolisian juga semakin membuahkan hasil dan semakin menyingkap tabir dibalik kasus misteri kontrakan berdarah yang ada di Ponorogo, yang pada akhirnya juga melibatkan Polres di Ngawi dan juga di Magetan, seperti itu ya. Dan yang jelas kita tunggu perkembangannya untuk pemirsa Jawa Post TV, terus update perkembangan terkait kasus ini. Terima kasih banyak Bung Nur Wahid sudah bisa memberikan banyak keterangan dan juga cerita lebih detailnya terkait kasus ini. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, tetap di Indeks Terkini.